وبركاته. Waalaikumsalam. يا ربي بالمصطفى مرسلنا واغفر لنا رمضان واسع
صل وسلم على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وابشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إذن وعلى شرور في صف قبل إتمام ما قبله وفي فتاوى محمد الرملي أن السفلة المبدعة تحصل فضيلة الجماعة دونها فضيلة الصف. نعم إن كان تأخره عن سد الفرقة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام لم يكره لعلمه التقصير فلا تفوته الفضيلة. والثالث علم بانتقالات إمام برؤيته أو برؤية صف أو بعده أو سماع صوته أو صوته مبلغ ثقة أو مرابطة وهو شخص يقف أمام منفذ كالباب يرى الإمام أو بعض المأمورين فيسمعه من بجانبه أو خلفه وإن لم يعلم بانتقالات الإمام انتهى بعلمه بانتقالات الرابطة فيكون الرابطة كالإمام له فيشترط أن لا يتقدم عليه في الموقف ولا في الإحرام وأن يكون ممن تصح إمامته له. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستغفر الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركاته الله وأرجوك الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين يذكرها شهور في صف قبل إتمام ما قبله. Ketika itu makruh seseorang itu memulai masuk pada sebuah saf barisan sholat
sebelum dia menyempurnakan barisan sholat yang sebelumnya. Jadi kalau shaf yang pertama belum penuh, jangan dulu bikin apa? Bikin shaf dulu, sempurnakan dulu, penuhin dulu shaf yang pertama. Shaf yang kedua belum penuh, jangan dulu bikin shaf, tapi harus menyempurnakan shaf yang kedua tadi dan seterusnya. Kalau kita kan enggak demen tuh, shafnya masih longgar, shafnya masih ada lowong, sudah bikin apa? Bikin shaf di belakang. Nah, ketika itu dihukumkan makruh dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya kita yang sudah mengerti langsung pasti imam sudah ada di mihrab, kita langsung cepat-cepat kita langsung isi shaf-shaf yang di depan dulu. Yang pertama shaf semua isi selesai, sudah penuh, sudah padat, maka kemudian shaf yang kedua dan seterusnya. Yang kemarin ya, keterangan dari ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, yang dirapatkan bukan kakinya, tapi yang dirapatkan apa namanya itu? Bahu antara kita dengan ikhwan kita yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri, rapatkan sampai rapat, sudah penuh shaf yang pertama, berpindah kepada shaf yang kedua dan seterusnya sampai shaf yang terakhir. Jadi makruh hukumnya apabila ada orang yang dia membuat shaf yang baru sebelum menyempurnakan shaf yang di depannya dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana hukum daripada orang yang tadi dia itu sudah bikin shaf, sementara shafnya terputus dari shaf yang lainnya. Shaf yang pertama belum penuh, dia sudah bikin shaf di belakang. Nah, ini bagaimana hukumnya bagi orang yang demikian modelnya itu? Dalam pandangan agama, dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ingat ya, kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, yang lain itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan harus sama antara madhab kita dengan madhab yang lain, tidak bisa. Kita kan sebelum sembahyang disunnahkan dalam madhab kita untuk an-talafuz bin-niyah, untuk menyebutkan kalimat apa? Usolli, kan begitu ya? Sebelum kita niat, kan niat tempatnya di mana? Di hati. Pas kita mengucapkan Allah, masuk niat di hati kita. Tapi ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah menganjurkan bahwasanya sunnah untuk melafazkan niat tersebut sebelum kita memasukkan niat di hati. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Antum yang punya madhab dan yang lain tidak perlu mengatakan tidak ada hadisnya. Hadis yang sahih tidak ada, apalagi hadis yang maudhu tidak ada. Jelas perbedaan istinbat, pengambilan hadis itu berbeda. Jadi kalau pengen mengetahui apakah benar usolli itu disunnahkan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, baca dulu literatur kitab-kitab dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dari yang terkecil sampai yang terbesar dibaca dulu, baru ketemu. Makanya para ulama mengatakan idza tasama ilmu rajul qalla i'tiraduhu 'anil nas. Ini ulama yang bilang idza tasama ilmu rajul qalla i'tiraduhu 'anil nas. Bila seseorang memiliki ilmu yang luas, di banyak semua kitab, bukan hanya madhab ente, bukan hanya pendapat ente yang dibenarkan, sementara ente menafikan atau meniadakan madhab yang lain. Kami suka lihat di YouTube, suka lihat di medsos, di IG, ini orang membahas madhab yang bukan madhab dia, bahkan menyalah-nyalahkan madhab daripada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bukan begitu caranya. Kalau Anda ingin berpegang kepada madhab Anda, silahkan. Ingin berpegang kepada pendapat ulama-ulama Anda, silahkan. Tapi jangan pernah menyalahkan pendapat daripada ulama lain dalam madhab kami, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dahsyat. Jadi nanti bagaimana itu kondisinya? Kondisi shaf yang terpisah dari shaf yang lainnya. Ingat ya, kita ini di Jakarta, di Indonesia secara umum itu dari dulu mayoritas madhabnya madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan se-Asia
itu semua madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita tertawa-tawa, kita jadi senyum. Kok ini orang madhab yang lain membahas madhab Imam Syafi'i? Gak apa kamu? Kenapa demikian? Istinbatul ahadits, pengambilan hadis untuk dijadikan sebagai hujjah itu berbeda-beda antara madhab yang lain dengan madhab kami, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kayak niat, kan ada yang niat puasa itu adalah kalimatnya diucapkan terlebih dahulu, ada yang tidak diucapkan, kan begitu. Ada niat langsung di hati. Nah, itu kan perbedaan daripada pendapat antara ulama, antara pendapat ulama kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Nah, bagaimana itu kasusnya itu? Kalau seandainya ada orang yang terpisah dari shaf dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, jadi kita kalau pengen baca lebih luas, baca minimal kita baca al-fiqh al-madahib al-arba'ah, fiqh menurut pendapat 4 madhab. Kok 4 madhab? Yang sebenarnya itu bukan 4 madhab, yang sebenarnya sampai 18 madhab dari ulama-ulama yang ada. Tapi kok cuma 4 yang dipakai sebelumnya? Dikarenakan hanya 4 ulama ini sajalah yang mengikutnya lestari sampai hari ini. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, dikarenakan literatur dari 4 ulama inilah yang sampai hari ini lestari karena ada pengikutnya terus-menerus dibaca. Makanya sedunia ini semua madhab itu hanya ada 4 saja. Pertama madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Yang kedua madhab daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekali lagi, antum yang bukan madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila ingin mengetahui bagaimana madhab Imam Syafi'i rahimahullah, silakan baca literatur yang sudah ada sebelumnya, bukan sebelumnya literatur dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling luas. Kalau pengen yang luas, baca kitab Al-Majmu'. Siapa yang usul? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, yang terkenal dengan perbedaan ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi bagaimana kasusnya kalau seandainya ada orang yang bikin shaf yang baru, sementara tadi shafnya dari mana dari itu? Terputus dari shaf yang ada. Maka Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, وفي فتاوى محمد الربيعي أن الصفوف المقطعة تحصل لهم فضيلة الجماعة دون فضيلة الصف. Dalam fatwa Imam Muhammad Ar-Rabi' rahimahullah, kata beliau, saf-saf yang terputus itu mendapatkan fadilah berjamaah, tidak mendapatkan fadilah saf. Ingat ya, ada fadilah berjamaah, ada fadilah apa? Mendapatkan saf. Contoh misalnya, ada saf yang belum penuh di depan, kita sudah apa? Ngisi saf yang di belakang. Itu orang mendapatkan pahala fadilah secara berapa tuh? Secara berjamaah. Tapi ini orang tidak mendapatkan pahala apa tadi? Fadilah safnya. Sama dengan kita mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Pas imam sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai kalimat akbar, kita selaku makmum langsung apa? Langsung ucapkan kalimat Allah. Imam habis kalimat Allahu Akbar, kita langsung apa? Allah. Maka makmum tadi mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram. Lain halnya dengan makmum yang benar. Oh yang benar. Ini ada begitu ya. Imamnya udah apa? Udah Allahu Akbar, masih diam aja deh. Nggak mau apa?
nggak mau segera untuk langsung mengerjakan takbiratul ihram. Nah, makmum yang segera tadi pas imam sudah habis pada kalimat Allahu Akbar, langsung dia mengucapkan takbiratul ihram, makmum tadi mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram setelah si imam mengucapkannya. Kalau yang kedua santai-santai baik, pas imam selesai Allahu Akbar, nanti aja. Bahkan ada yang ngobrol, imam udah ngucapin takbiratul ihram masih ngobrol, ntar ahli di mana? Kayak ahli di mana? Ngobrol tuh, baru Allahu Akbar. Antara orang yang pertama yang langsung dia mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya itu berbeda pahalanya. Yang pertama tadi mendapatkan fadilah keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, yang kedua tidak mendapatkannya. Jelas ya? Tadi contohnya lagi, ada lagi yang kedua, ada orang yang softnya yang depan belum penuh, dia langsung bikin soft yang baru. Kemudian bagaimana khusus orang ini dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah? Maka ulama kita menyebutkan orang tersebut mendapatkan fadilah sholat secara berjamaah, yakni sampai 27 rakaat sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendapatkan apa? Fadilah shafnya. Beda itu. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang hamba Allah mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka dia mau untuk berkelahi, mau berantem untuk mendapatkannya, atau bahkan untuk diundi dia mau untuk mundur atau berdiri pada saudara. Shaf yang pertama ini luar biasa. Makanya para ulama dalam mazhab kita demikian, bila ada orang yang terputus shafnya, orang tersebut hanya mendapatkan fadilah sholat secara berjamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah mendapatkan pahala shaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syarat yang ketiga, sholat secara berjamaah, ilmu bintiqalati imamin biru'yatihi, mengetahui perpindahan si imamnya dengan melihat langsung si imam. Jadi pilihan yang pertama, seseorang itu dianggap sah kalau secara berjamaahnya, pertama, si makmum langsung melihat perpindahan dari imamnya, dari diri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud dan sudah sampai habis. Dia tahu pergerakan imamnya, maka dia dihukumkan sah sholat secara berjamaahnya. Atau opsi yang kedua, pilihan yang kedua, al-ru'yatu shaffin, atau melihat shaf. Bila ada shaf yang kelima, dia tahu imam sudah berpindah dari diri ke rukuk dari shaf yang di depannya. Shaf yang keempat sudah rukuk. Nah, ini pun sama. Makmum yang ada di shaf yang kelima dihukumkan sah secara berjamaahnya sebab melihat shaf yang ada di depannya. Jadi pilihan yang pertama adalah ini, si makmum dihukumkan sah secara berjamaahnya bila si makmum melihat langsung ke imamnya. Yang kedua, atau si makmum melihat kepada shaf yang ada di depannya. Atau yang ketiga, awal ini, atau si makmum melihat sebagian shaf yang di depannya. Ini yang dia tahu, ini udah ada. Jadi kita sedang di luar kan begitu. Speaker al-huda mati lagi, kan begitu ya. Kita kan nggak dengar tuh. Tahunya si imam sudah pindah dari rukuk ke i'tidal, dari shaf makmum yang di mana? Yang di depannya. Pasti dia bangun. Kita langsung apa? Langsung bangun. Tuh begitu. Jadi sahnya sembahyang orang makmum itu bila pertama melihat langsung perpindahan imamnya, yang kedua atau melihat shaf yang di depannya, atau melihat sebagian shaf yang di depannya. Dilirik, ini pada bangun semua, langsung apa?
langsung bangun, dihukumkan sah sholat berjamaah orang tersebut. Atau yang keempat, ausama isauti, atau mendengar suara si imam. Imamnya suaranya kencang, suaranya keras, Allahu Akbar, sehingga makmum yang jauh sudah mendengar suara imam. Oh, si imam sudah apa? Berpindah dari satu rukun yang lainnya. Ketahuan seperti itu. Jadi pilihan yang pertama langsung melihat imamnya. Pilihan yang kedua adalah melihat shaf yang di depannya. Pilihan yang ketiga melihat sebagian shaf yang di depannya. Pilihan yang keempat, ini makmum dihukumkan sah secara berjamaah sholat berjamaahnya bila mendengar suara si imamnya. Pilihan yang kelima, ausauti mubayyinin fiqhin, atau si makmum mendengar suara muballigh. Muballigh bukan penceramah, bukan. Muballigh ini seorang yang dia menyampaikan kepada makmum yang lainnya, si imam sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Pas imam berpindah dari diri ke rukun, Allahu Akbar, muballigh satu orang yang fiqh ya. Yang fiqh itu bagaimana? Yang gak fasih. Mubalighnya gak fasih. Imam pas berpindah dari diri ke rukuk, mubalighnya langsung bilang Allahu Akbar. Nah, di sini gak ada, sini nih. Yang belum ada, belum. Tapi tempat lain ada. Jadi manakala si imam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, dari diri ke rukuk, imam Allahu Akbar, mubaligh langsung bilang dengan kalimat yang sama kita ucapkan Allahu Akbar. Inilah orang yang disebut sebagai mubaligh, tapi harus siqah. Mubalighnya harus terpercaya. Pengertiannya bagaimana juga? Mubaligh ini bukan mubaligh yang fasik, ya. Mubalighnya bukan mubaligh yang fasik. Contoh yang fasik, laki-laki boleh nggak pakai cincin emas? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka bila ada laki-laki yang pakai cincin emas, maka dihukumkan dia fasik. Apabila ada orang yang melihat langsung dari mubaligh, suara mubalighnya, ini mubaligh, dia tahu si imam sudah berpindah dari rukun satu ke rukun yang lainnya, maka dihukumkan sholat makmum yang mendengar suaranya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Mubalighnya mubaligh yang apa tadi? Yang fasik, tidak sah. Atau mubalighnya pakai apa? Gelang bahar misalnya, tidak sah. Atau pakai apa? Pakai kalung, nggak sah. Itu adalah kerjaan orang-orang fasik. Jadi tidak sah. Bila ada mubaligh yang tidak fiqh, yang tidak terpercaya, maka dihukumkan sholat makmum yang mendengar sholat mubaligh tadi, dia tahu si imam sudah berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lainnya, dihukumkan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mubalighnya adalah mubaligh yang tidak terpercaya, artinya mubaligh yang fasik. Sampai ke begitu, kefasikan itu membuat dampak tadi, sehingga ibadah seseorang itu dihukumkan tidak sah. Kefasikan itu menolak pengaruh sampai ibadah seseorang itu dihukumkan tidak sah. Kayak nikah sama, ada saksinya, saksi yang fasik, pakai hijab emas, atau pejabat yang apa? Yang korupsi kan fasik, diangkat sebagai saksi. Sementara dia tahu ini pejabat yang apa? Yang korupsi, fasik, diangkat jadi saksi, dipaksakan jadi saksi nikah, maka dihukumkan tidak sah pernikahannya. Kenapa demikian? Saksi pernikahan harus yang fiqh, yang adil, tidak diperbolehkan yang fasik. Sampai dunia ini, sampai luar biasa itu kefasikan berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai demikian ya. Imam sami Allahu liman hamidah, jangan dalam kata ham. Kenapa demikian? Imamnya mengucapkan kalimat apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini nih kadang-kadang mubaligh pasti imam dari rukun ke mana? Iktidal, yang imam mengucapkan kalimat apa? Sami Allahu liman
hamidah, maka mubalik ucapinnya kalimat yang imam tadi ucapin. Kalimat apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Jangan diucapin kalimat apa? Rabbana walakal hamd. Gitu kan ya? Benar nggak begitu? Mubaliknya yang imam ucapin kalimat Sami Allahu liman hamidah. Mubaliknya ucapin kalimat apa tadi? Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubalik yang tidak dia sesuai mengucapkan kalimat yang imam ucapkan. Jadi manakala seorang menjadi mubalik, maka ucapkan kalimat yang imam ucapkan. Itu sudah bernama sahnya seseorang makmum dihukumkan berjamaahnya bila dari melihat langsung perbedaan dari imamnya, atau melihat soft yang di depannya, atau melihat sebagian soft yang di depannya, atau mendengar suara imamnya, atau mendengar suara mubalik yang ikrah yang terpercaya. Yang terakhir, atau mendengar suara rabithah. Nah, rabithah siapa ini rabithah? Rabithah wa huwa syakhsun yaqifu amama manfadin kalbabi biyaral imama aw ba'dal ma'mumina fayatba'uhu man bijanibi aw khalfihi. Rabithah adalah seseorang yang berdiri di depan pintu. Sini depan pintu ada rabithah yang dia itu melihat si imam atau bisa melihat sebagian makmum yang lainnya, maka orang yang di sampingnya dan orang yang di belakangnya harus mengikuti rabithah ini. Ini masjid gede misalnya, aku tahu saya gede, kan susah. Kalau seandainya si makmum harus benar-benar melihat si imamnya, atau harus mendengar apa? Suara si imamnya, kecuali memang bagus semuanya. Kan kadang-kadang suka ada kesalahan teknik ya, kadang-kadang suka misalnya mic-nya mati, kan begitu ya. Ini juga kalau seandainya sampai mic-nya mati atau si imam suara tak terdengar oleh makmum yang lainnya, maka dibutuhkan ada satu orang yang disebut sebagai apa? Rabithah. Ini rabithah berdiri dia itu di pintu untuk apa? Melihat pergerakan-pergerakan si imam atau sebagian makmum yang lainnya, maka diwajibkan orang yang di sampingnya atau di belakangnya untuk mengikuti dari setiap pergerakan-pergerakan rabithah ini. Tuh, jadi namanya itu apa? Rabithah. Jadi rabithah seorang makmum yang berdiri di depan pintu, tujuannya apa? Melihat si imam langsung atau sebagian makmum yang ada. Maka makmum yang lain yang di sampingnya atau di belakangnya wajib mengikuti rabithah ini. Itulah yang dihukumkan sah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bila salat secara berjamaah demikian. Jadi pertama melihat langsung imamnya, yang kedua adalah melihat shaf, yang ketiga melihat sebagian shaf, yang keempat mendengar suara imamnya, yang kelima mendengar suara mubalik yang ikrah yang terpercaya, yang keenam mendengar suara rabithah. Tadi rabithah makmum yang berdiri di depan pintu, tujuannya apa? Untuk melihat si imam atau sebagai makmum yang lainnya, maka wajib hukumnya orang yang di sampingnya dan di belakangnya untuk mengikuti rabithah ini. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang Syekh Muhammad Nawwi Al-Baghdadi rahimahullah dia mengatakan, syarat yang keempat, ijtima'u huma ayil imami wal ma'mumi bi makanin bi an la tazidal masafatu bainahuma wa la baina kulli saffaini aw shakhsaini mimman itamma bil imami khalfahu wa bijanibihi ala thalathati mi'ati dira'in bi dira'il adamiyyi taqriban. Berkumpul antara si imam dengan makmum di sebuah tempat. Kalau satu tempat misalnya di masjid, imam dan makmum dua-duanya di mana? Di masjid.
Jadi bukannya si imam dalam masjid, makmum di luar masjid, tidak. Dua-duanya, antara si imam dengan si makmum, dua-duanya ada di dalam masjid. Ini bagaimana? Kalau sekali demikian, si imam dengan si makmum dua-duanya ada di dalam masjid, maka dihukumkan sahal iqtida'u, sah mengikut imam tadi. Wa in ba'ulatil masafatu bainahuma, sekalipun jaraknya jauh antara keduanya, imamnya di bawah, makmumnya di mana? Di atas. Imamnya dengan aku marahan, udah aku itu. Imamnya di bawah, makmumnya di mana? Di atas. Maka dihukumkan makmum yang di atas hukumnya sah sembahyangnya. Ini cuma dua orang doang, berjamaahnya cuma dua orang doang. Imamnya di bawah, makmum di mana? Di atas. Maka sah sholat makmum yang di atas. Begitu. Yang penting dia sama-sama ada di dalam mana? Dalam masjid. Sekalipun sampai jauh jaraknya, sekalipun sudah lebih dari 150 meter, yang penting dua-duanya imam dalam masjid, makmum juga dalam masjid, maka dihukumkan sholat makmumnya dihukumkan sah. Tapi ingat bicaranya sah ya, bukan bicara apa? Bukan bicara mendapatkan fadilah soft. Jadi mendapatkan fadilah berjamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah apa? Fadilah soft. Di sini dalam berpenuh nih makmum. Ada yang bikin di atas sendirian, laki-laki, maka sembahyang makmum yang di atas dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena si imam dalam masjid pun si imam dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا واستر لك الأموات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله
والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.